semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah tentang kondisi anak-anak bangsa Indonesia yang putus sekolah, bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah. Oke, pertama-tama, ada gak sih di lingkungan kalian anak-anak yang putus sekolah? Maka jawaban saya adalah ada. Baik yang putus sekolah saat masih SD atau tidak melanjutkan sekolah wajib 9 tahun. Nah, aku mau kasih tahu sedikit informasi nih. Dilansir dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang biasa disebut TNP2K, sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 4,5 juta anak Indonesia tidak sekolah pada 2019 dan diprediksi bertambah 3,6 juta akibat pandemik ini. Lalu apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan? Kalau kita lihat lagi, sebagaimana pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tentunya membiarkan anak yang putus sekolah merupakan salah satu pelanggaran HAM, karena pada hakikatnya setiap anak dan warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Masih banyaknya anak yang belum mendapatkan hak dalam pendidikan tidak lepas dari latar belakang sejarah negeri ini, serta kondisi bangsa yang carut-marut. Setelah beberapa kurun waktu ke belakang di era reformasi mengalami berbagai tempaan dan bencana. Hal ini memang bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah, namun persoalan kemiskinan yang masih belum teratasi, korupsi yang terjadi di berbagai instansi termasuk di lembaga yang mengatasnamakan wakil rakyat, pertarungan elit politik yang sudah menjadi santapan sehari-hari, dan persoalan-persoalan krusial lainnya, semua itu sudah tentu berdampak kepada sektor pendidikan negeri ini. Dampaknya tentu saja akan membuat anak merasa kurang percaya diri, sulit mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya wawasan tentang pendidikan, anak tersebut menjadi tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki cita-cita, serta anak akan menjadi kurang pengetahuan. Jutaan anak bangsa merintih di sudut-sudut bumi pertiwi, tidak hanya perut kosong menunggu datangnya nasi, tapi otak mereka pun turut meminta haknya untuk diberi ilmu. Anak-anak negeri hanya bisa berharap dengan tapak-tapak kaki mereka yang terlalu lemah untuk berlari mengejar cita-cita. Sementara para pemimpin negara menghambur-hamburkan uang untuk pesta demokrasi. Sekolah roboh di sana-sini, anak-anak putus sekolah dapat ditemui di mana-mana. Hampir di setiap jalanan, baik perempatan, pertigaan, lampu merah, dan di tempat lainnya, kita temui anak-anak usia sekolah berkeliaran. Faktor pendapatan ekonomi yang minim menjadi penyebab anak putus sekolah. Lalu, pendidikan orang tua rendah, sehingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak, serta faktor lingkungan, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai di daerah pelosok dan terpencil yang berkaitan dengan pendidikan. Karena kalau kita lihat jumlah anak yang putus sekolah lebih banyak dialami oleh anak-anak yang tinggal di desa-desa dan di daerah pelosok dibandingkan dengan di kota. Terlepas dari faktor-faktor tersebut yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, tetapi jika ditinjau dari sisi lain, permasalahan ini sebenarnya merupakan tugas utama pemerintah untuk segera mewujudkan kemerdekaan pendidikan terutama bagi anak-anak bangsa. Lalu, apa saja sih saran yang tepat agar anak-anak putus sekolah di Indonesia berkurang, bahkan tidak ada sama sekali? Ya, langkah pertama adalah harus dilakukan dari pemerintah itu sendiri, dengan cara membebaskan biaya sekolah, karena pada umumnya anak-anak putus sekolah adalah karena masalah ekonomi. Lalu, langkah yang lain adalah dengan memberikan bantuan seperti beasiswa. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi buku pendidikan dan peralatan sekolah. Lalu melakukan pembangunan sekolah di daerah terpencil, karena banyak anak-anak ibu pertiwi yang tinggal di daerah pelosok dan terpencil putus sekolah karena tidak adanya fasilitas yang memadai untuk melakukan atau mengenyam pendidikan.
Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil bila dana pendidikan dikorupsi, yang menyebabkan fasilitas dan bantuan pendidikan tidak sampai pada penerimanya. Karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap bantuan pendidikan ini. Pertama, bagaimana mungkin peradaban bangsa ini akan dibangun dan lebih maju, sementara pendidikan sebagai alat untuk membangun manusianya pun belum menjadi prioritas yang utama. Jadi teman-teman, semua, marilah kita saling gotong royong sebagai generasi penerus bangsa untuk memajukan negeri ini dengan memiliki pendidikan yang tinggi dan berwawasan luas, agar bisa membanggakan Ibu Pertiwi kita dengan prestasi yang kita miliki. Dan pandemik ini tidak menjadi hambatan kita semua untuk berputus asa, serta tetap harus semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita.